Halo Sobat Humaniora, sudah siap untuk hari ini? Kali ini kita akan mengulas pembahasan yang cukup panjang. Siapkan secangkir kopi dan sedikit kudapan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang peradaban Mesopotamia. Mari kita simak bersama. Mesopotamia adalah tempat perkembangan terawal dari revolusi Neolitikum sejak sekitar 10.000 sebelum Masehi. Mesopotamia merujuk pada sebuah wilayah historis di Asia Barat yang terletak pada daerah sistem dua sungai besar, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris, di bagian utara Bulan Sabit Subur. Pada saat ini daerah tersebut menjadi bagian dari Republik Irak, atau dalam pengertian yang lebih luas, mencakup beberapa bagian yang sekarang menjadi wilayah Iran, Kuwait, Suriah, dan Turki. Kawasan ini telah diidentifikasi sebagai tempat yang menginspirasi beberapa perkembangan terpenting dalam sejarah manusia, termasuk penemuan roda, perkebunan tanaman sereal pertama, dan pengembangan aksara kursif, matematika, astronomi, dan agrikultur. Daerah ini dikenal sebagai tempat lahirnya beberapa peradaban manusia paling awal di dunia, beberapa di antaranya yaitu peradaban Sumeria, peradaban Akkadia, peradaban Assyria, dan peradaban Babilonia, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut. Pada bagian ini, kita akan memberikan gambaran tentang pembagian periodisasi dalam peradaban Mesopotamia, yang akan diuraikan sebagaimana berikut. 1. Periode prasejarah, sebelum 3800 sebelum Masehi. Periode prasejarah peradaban Mesopotamia ditandai dengan transisi dari gaya hidup nomaden ke pemukiman menetap dan pertanian, yang kemudian berkembang menjadi kota dan kerajaan. Periode penting dalam prasejarah ini meliputi budaya Ubaid, sekitar tahun 6500 hingga 3800 sebelum Masehi, di Mesopotamia Selatan, yang melihat perkembangan irigasi dan pertanian skala besar, serta budaya Halaf, sekitar 6100 hingga 5100 sebelum Masehi, yang tersebar di wilayah utara. Periode-periode ini meletakkan dasar bagi kemunculan peradaban besar seperti Sumeria. Berikut uraiannya. Pertama, budaya Ubaid, yang berlangsung sekitar 6500 hingga 3800 sebelum Masehi. Pusat budaya Ubaid terletak di kawasan Mesopotamia Selatan, wilayah yang sekarang menjadi Irak. Pada masa ini, masyarakat Ubaid mulai bertani dan menetap, membentuk pemukiman yang lebih besar, dan diperkirakan, pada masa ini, penggunaan token tanah liat untuk menghitung hasil panen sudah dimulai, yang merupakan bentuk awal pencatatan dan perdagangan. Komoditas utama perdagangan pada budaya Ubaid adalah tembikar, serta bahan baku seperti obsidian, aspal, akik, dan produk laut yang diperdagangkan secara lokal maupun jarak jauh hingga ke Teluk Persia. Bahan mentah seperti obsidian didatangkan dari wilayah teluk seperti Dilmun, sekarang, Bahrain, dan Magan, sekarang, Uni Emirat Arab dan Oman modern. Selain itu, kebutuhan akan material seperti perak, timah, dan tembaga juga mendorong perdagangan antar wilayah, bahkan sampai ke wilayah di luar Mesopotamia. Peneliti-peneliti utama pada budaya Ubaid diantaranya adalah C. Leonard Woolley, Henry Hall, dan Pinhas Delougas yang melakukan penggalian awal di situs Tel Al-Ubaid, serta Saba Aboud Jasim yang meneliti situs Ubaid di Irak. Selain itu, Dr. Roman Hovsepian adalah seorang arkeobotani yang meneliti fragmen tembikar Ubaid di situs Bahra I, untuk memahami ekologi dan pola pertanian masa itu. Kedua, budaya Halaf, yang berlangsung sekitar 6100 hingga 5100 sebelum Masehi. Wilayah penyebaran budaya ini meliputi wilayah Turki Tenggara, Suriah, dan Irak Utara, dengan ciri khas tembikar yang indah, berwarna hitam, coklat, atau oranye, seringkali dihiasi gambar geometris dan motif hewan seperti kepala banteng, serta patung-patung kesuburan wanita dan penggunaan pertama stempel segel. Budaya ini dicirikan oleh praktik pertanian, struktur sosial yang berkembang, serta penggunaan logam, yang menunjukkan pengetahuan lebih awal tentang pengolahan tembaga. Akan tetapi, pada budaya Halaf tidak mencatat komoditas perdagangan secara spesifik dalam catatan sejarah. Budaya Halaf hanya berinteraksi dengan komunitas lain melalui perdagangan lokal, serta barang-barang yang diproduksi secara lokal seperti tembikar dan bahan baku yang lain. Peneliti yang mempelajari budaya Halaf umumnya adalah arkeolog yang fokus pada Timur Dekat kuno, dengan beberapa tokoh penting seperti Peter M.G. Ackermans dan Glenn M. Swartz yang karyanya meliputi periode penting masyarakat pra-urban di Suriah,
serta M. Lebeau dan P. N. Dubus yang melakukan penelitian mendalam mengenai situs-situs budaya Halaf seperti detail Amarna. 2. Periode Uruk, sekitar tahun 4000 hingga 3100 sebelum Masehi. Periode ini juga dikatakan sebagai periode awal sejarah, karena mulai dikenalnya tulisan, yaitu penemuan tulisan paku, atau cuneiform. Periode Uruk dinamai dari kota Uruk, yang dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah manusia karena menjadi titik awal dari peradaban kompleks di Mesopotamia, meletakkan dasar bagi inovasi yang memengaruhi peradaban-peradaban berikutnya. Perlu diketahui bahwa Uruk merupakan sebuah kota kuno Sumeria dan kemudian hari dikenal sebagai Babilonia. Kota Uruk terletak di sebelah timur dataran, di sekitar kanal kuno Sungai Efrat, sekitar 30 km timur, Samawa modern, Al-Mutana, Irak. Berikut beberapa unsur peradaban periode Uruk. Pertama, terkait dengan urbanisasi. Munculnya kota-kota pertama di dunia, termasuk Uruk yang menjadi megakota pertama, dengan skala populasi dan arsitektur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua, terkait dengan tulisan. Pengembangan bertahap aksara paku, yang awalnya digunakan dalam bentuk token di dalam bulat tanah liat untuk pencatatan dan perdagangan, sebelum berkembang menjadi tablet tanah liat. Ketiga, terkait dengan arsitektur. Pembangunan struktur monumental, termasuk zigurat, yang menunjukkan kemajuan dalam arsitektur dan pembangunan berskala besar. Keempat, terkait dengan sistem administrasi. Munculnya sistem administrasi yang kompleks untuk mengelola pengumpulan upeti dan volume perdagangan, yang dicatat melalui tablet tanah liat dan penggunaan segel silinder. Kelima, terkait dengan inovasi teknologi. Munculnya penggunaan tembaga dan penemuan segel silinder, yang digunakan untuk menandai properti atau sebagai tanda tangan pada dokumen. Selain itu, periode Uruk ini membawa dinamika sosial dan budaya. Di antaranya, pertama, terkait dengan keagamaan, kota-kota Sumeria pada periode ini kemungkinan besar bersifat teokratis, dipimpin oleh Raja Pendeta, Ensis, dan Dewan Tetua. Kedua, terkait dengan identitas individu, penggunaan segel silinder yang melambangkan identitas dan reputasi pribadi menunjukkan pengakuan pentingnya individu dalam komunitas kolektif. Dan ketiga, terkait dengan perkembangan budaya, periode ini menjadi dasar bagi peradaban Sumeria selanjutnya, membentuk lintasan pembangunan perkotaan, tata negara, dan produksi budaya. Beberapa peneliti terkait kajian periode Uruk, diantaranya adalah Hans Jenissen dan Rainer M. Buemer yang menulis tentang pembentukan kota Uruk dan Uruk Warka, serta K. Chris Hiss yang merupakan seorang arkeolog yang sering menulis tentang periode tersebut. Guillermo Algaze juga mengembangkan model ekspansi wilayah politik ekonomi Uruk, yang menjadi bagian penting dalam proses pembentukan negara primer. Ya, periode dinasti awal, sekitar 2900 hingga 2350.000 sebelum Masehi. Periode dinasti awal peradaban Mesopotamia adalah masa penting. Pada periode ini, terjadi perkembangan pesat sistem kota negara, seperti kota Uruk, Ur, dan Lagash, serta negara-negara pertama di Mesopotamia. Tulisan juga berkembang lebih lanjut, dan budaya material seperti seni dan arsitektur menjadi lebih maju sebelum akhirnya diakhiri dengan munculnya Kekaisaran Akkadia di bawah pemerintahan Sargon. Berikut unsur-unsur peradaban awal, yang akan diuraikan sebagaimana berikut. Pertama, terkait sistem kota negara, city-states. Mesopotamia terbagi menjadi beberapa negara kota kecil yang mandiri dan kuat, seperti kota Uruk, kota Ur, kota Lagas, kota Umma, dan kota Nippur di bagian selatan, serta kota Kish dan kota Mari di bagian utara. Kedua, terkait perkembangan penulisan. Penulisan berkembang pesat dari piktograf gambar menjadi aksara paku, yang menggunakan tanda berbentuk baji untuk mencatat informasi administrasi, ekonomi, dan keagamaan di atas lempengan tanah liat. Sistem penulisan ini diciptakan oleh bangsa Sumeria untuk mencatat berbagai hal seperti catatan bisnis, inventaris, dan himne, yang mendorong terbentuknya sekolah formal dan sistem pendidikan untuk melatih juru tulis. Ketiga, terkait budaya material yang maju. Periode ini menyaksikan penciptaan mahakarya seni dan arsitektur, seperti Panji Ur, yang mengacu pada standar Ur, sebuah artefak Sumeria kuno dari milenium ketiga sebelum Masehi yang ditemukan di kota Ur dan kini disimpan di British Museum.
Artefak ini berhias panel-panel yang menggambarkan kehidupan damai dan adegan perang, dan merupakan salah satu koleksi terpenting dari periode Uruk Sumeria. Panji Ur ditemukan pada tahun 1920-an oleh Sir Leonard Woolley di makam-makam kerajaan di kota Ur. Selain itu, terdapat pula harta karun Tel Asmar, yang merupakan kumpulan 12 patung Sumeria yang ditemukan di situs kuno Esnuna kini Tel Asmar di Irak pada tahun 1933. Keempat, terkait perdagangan. Pada periode dinasti awal Mesopotamia, komoditas perdagangan utama terdiri dari hasil pertanian gandum, jelai, kurma, ikan, daging, dan bahan pembangunan seperti tanah liat dan alang-alang, yang kemudian diperdagangkan dengan wilayah luar untuk mendapatkan logam, kayu, dan batu mulia seperti emas, perak, dan lapis lazuli, dengan kota Ur menjadi pusat pelabuhan utama perdagangan jarak jauh. Kelima, terkait fragmentasi politik. Di mana suatu kondisi terpecahnya wilayah menjadi banyak negara kota yang merdeka dan sering berkonflik satu sama lain, seperti kota Uruk, kota Ur, kota Lagas, dan kota Umma. Setiap negara kota memiliki penguasa dan sistem pemerintahannya sendiri, sering kali dipimpin oleh seorang NC, atau Lugal, berarti raja, dan sering bersaing untuk menguasai wilayah dan sumber daya irigasi. Kondisi ini melemahkan kekuatan politik kolektif Sumeria dan menciptakan ketidakstabilan, yang akhirnya berakhir dengan munculnya Kekaisaran Akkadia di bawah Sargon dari Akkad. Keenam, terkait penyebaran budaya. Pada periode ini, ditandai dengan homogenitas budaya material di antara negara kota yang muncul seperti kota Uruk, kota Ur, dan kota Lagas, serta perluasan pengaruhnya ke utara melalui kota-kota seperti kota Kish dan kota Ebla. Budaya ini menyebarkan sistem penulisan paku, arsitektur zigurat, mitos dan epos, serta fondasi matematika dan astronomi, yang kemudian diadaptasi dan diperluas oleh bangsa Akkadia. Periode dinasti awal berakhir pada sekitar tahun 2350 sebelum Masehi dengan munculnya Kekaisaran Akkadia, yang berpusat di kota Akkad, atau Agade, dan wilayah sekitarnya di Mesopotamia Tengah, yang kini adalah Irak modern. Sargon Agung berhasil menyatukan berbagai negara kota di Mesopotamia di bawah satu pemerintahan, menandai akhir dari era kota negara yang terpecah belah. Peneliti atau arkeolog yang mengkaji terkait dengan periode dinasti awal Mesopotamia, secara spesifik tidak disebutkan, namun istilah periode dinasti awal itu sendiri diciptakan oleh orientalis bernama Henry Frankfurt untuk menggambarkan periode perkembangan yang serupa dengan periode dinasti awal Mesir. Selain itu, para arkeolog seperti Linda dan Robert Braithwaite juga berperan dalam penggalian dan metodologi ilmiah yang membentuk pemahaman tentang peradaban kuno ini, termasuk periode dinasti awal. 4. Kekaisaran Akkadia, sekitar 2350 hingga 2150 sebelum Masehi. Kekaisaran Akkadia adalah kekaisaran pertama di dunia yang didirikan oleh Sargon Agung dari Akkad, berkuasa sekitar abad ke-24 hingga ke-23 sebelum Masehi, yang menyatukan Mesopotamia di bawah satu pemerintahan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ibu kotanya terletak di Akkad atau Agade, di tepi barat Sungai Efrat. Berikut beberapa pencapaian pada peradaban Kekaisaran Akkadia, di antaranya adalah: pertama, terkait sistem administratif. Menerapkan praktik administratif penting seperti timbangan dan takaran serta kalender numerik untuk mengatur wilayah kekuasaannya yang luas. Kedua adalah terkait seni dan arsitektur. Mengembangkan seni yang realistis dan sangat detail, salah satunya terlihat pada karya seperti Prasasti Kemenangan Naram-Sin, hidup sekitar 2254 hingga 2218 sebelum Masehi, sebuah patung relief yang menggambarkan kemenangan. Perlu diketahui bahwa Naram-Sin adalah penerus Sargon yang membawa Akkadia ke puncak kejayaan dan merupakan raja pertama yang menyatakan dirinya sebagai dewa hidup. Ketiga adalah dampak budaya. Menggabungkan budaya Semit Akkadia dan Sumeria, yang kemudian mempengaruhi peradaban Babilonia dan Assyria yang muncul kemudian. Dan yang keempat, adalah komoditas perdagangan. Komoditas utama dalam perdagangan Kekaisaran Akkadia meliputi perak, lapis lazuli, kayu aras dan tembaga, yang diperdagangkan dengan wilayah-wilayah dari tambang di Anatolia hingga Afghanistan, serta dari Lebanon hingga Teluk Persia, Magan. Kekaisaran ini juga mengendalikan pasokan gandum dari sistem pertanian tada hujan di Mesopotamia Utara untuk mendukung kekaisaran.
Namun, kekaisaran ini pada akhirnya runtuh sekitar tahun 2154 sebelum Masehi. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab keruntuhan kekaisaran Akkadia, di antaranya. Pertama adalah perubahan iklim. Menjelang abad ke-22 SM, iklim menjadi lebih kering, menyebabkan kekeringan dan banjir yang merusak pertanian dan menyebabkan krisis ekonomi. Kedua adalah invasi bangsa barbar. Kekaisaran juga menghadapi invasi bangsa-bangsa barbar dari luar, salah satunya adalah bangsa Gutia, yang banyak menghuni pegunungan Mesopotamia kuno, tepatnya di sekitar Hamadan dan pegunungan Zagros. Serangan-serangan tersebut pada akhirnya melemahkan pertahanan. Dan yang ketiga adalah pemberontakan oleh bangsa-bangsa taklukan. Kekaisaran sering mengalami pemberontakan dari wilayah-wilayah taklukannya, seperti bangsa Elam dan bangsa Amori, yang menunjukkan tantangan dalam mempertahankan kekuasaan atas wilayah yang begitu luas. Periode Ur III, sekitar 2150 hingga 2000 sebelum Masehi, setelah runtuhnya Akkadia, kebangkitan Sumeria terjadi, kemudian membentuk kekaisaran yang merupakan sintesis Sumeria Akkadia. Periode Ur III, juga dikenal sebagai Kekaisaran Neo-Sumeria, merupakan puncak kejayaan terakhir dominasi Sumeria di Mesopotamia, ditandai oleh reformasi ekonomi dan administrasi yang canggih, arsitektur monumental seperti zigurat, dan kebangkitan budaya, meskipun wilayah tersebut semakin dipengaruhi oleh budaya Semit. Ada beberapa unsur serta pencapaian dalam peradaban Ur III, yang akan diuraikan dalam penjelasan berikut. Pertama, terkait dengan peradaban Sumeria terakhir, periode ini adalah periode terakhir di mana bangsa Sumeria mendominasi Mesopotamia sebelum akhirnya dikuasai oleh bangsa Amori dan Babilonia. Kedua, adalah kebangkitan budaya dan administrasi, Raja-Raja Ur, terutama Ur-Nammu, yang memerintah mulai 2112, hingga sekitar tahun 2094 sebelum Masehi dan Sulgi, dari sekitar tahun 2094, hingga sekitar tahun 2046 sebelum Masehi, memajukan administrasi negara, ekonomi, dan budaya Sumeria. Ketiga, terkait sistem hukum, Ur-Nammu menyusun salah satu kode hukum tertua yang pernah ada, mendahului kode Hammurabi hampir 300 tahun. Kode Ur-Nammu berisi 57 pasal hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Sumeria, dengan 40 di antaranya telah berhasil diuraikan, serta prolog yang menggambarkan raja dan dewa-dewanya. Secara umum, kode Ur-Nammu berisi tentang 1. Tentang hukum pidana, aturan tentang pembunuhan, perampokan, penculikan, dan pemerkosaan. 2. Tentang perbudakan, aturan mengenai pernikahan budak, pembebasan budak, dan hak pemilik budak atas anak yang dilahirkan oleh budak yang menikah dengan orang merdeka. 3. Tentang perceraian, denda yang harus dibayar jika terjadi perceraian, baik yang pertama maupun dengan yang kedua. 4. Tentang kompensasi dan denda, penerapan denda berupa sekel perak untuk pelanggaran tertentu. Perlu diketahui, sekel perak adalah bentuk uang logam mulia tertua dalam sejarah, periode Sumeria. 1 sekel perak, setara dengan 0,3 ons perak, dan diperkirakan setara dengan upah bulanan seorang pekerja, di waktu itu. Berikutnya yang keempat, terkait arsitektur monumental, arsitektur hasil budaya peradaban Ur III adalah zigurat yang monumental, sebuah struktur menyerupai piramida berundak yang berfungsi sebagai pusat keagamaan dan sosial yang didedikasikan untuk dewa bulan, Nana. Zigurat dibangun dari batu bata lumpur dengan inti tanah, memiliki beberapa tingkat yang dapat diakses melalui tangga besar, serta berfungsi sebagai pusat administrasi dan ekonomi kota. Dan kelima tentang sintesis Sumeria Akkadia. Kekaisaran Ur III merupakan gabungan dari warisan budaya Sumeria dan Akkadia, penggabungan dan asimilasi elemen budaya, bahasa, dan pemerintahan antara bangsa Sumeria yang sudah mapan dan bangsa Akkadia, atau bangsa Semit, yang datang ke wilayah Mesopotamia, yang menciptakan peradaban Mesopotamia yang unik dan menjadi dasar bagi kekaisaran-kekaisaran di masa depan. Proses ini menciptakan wilayah bilingual dan multietnis yang menggabungkan bahasa Akkadia dan Sumeria, serta menghasilkan sistem politik dan budaya yang saling mempengaruhi. Setelah itu, keruntuhan Ur III terjadi sekitar tahun 2004 sebelum Masehi. Peristiwa ini menandai akhir dari periode Neo-Sumeria dan terjadi ketika kota Ur dijarah oleh Elam. Serangan Elam, pada tahun 2004 sebelum Masehi, Elam menjarah kota Ur,
yang merupakan pukulan telak bagi dinasti tersebut. Setelah jatuhnya Ur III, terjadi periode transisi yang kemudian mengarah pada kebangkitan negara-negara Amori di Mesopotamia Selatan. Ada beberapa peneliti penting yang berkontribusi pada pemahaman kita tentang Mesopotamia, termasuk periode Ur III, di antaranya adalah, pertama, Georges Roux, adalah seorang sejarawan dan penulis yang karyanya seperti Ancient Iraq, memberikan gambaran komprehensif tentang sejarah Mesopotamia dari prasejarah hingga era Islam, termasuk periode Ur III. Kedua, Diet Otto Edzard, adalah seorang ahli sumerologi yang karyanya berfokus pada bahasa, sejarah, dan sastra Sumeria, yang juga memberikan kontribusi penting untuk memahami konteks periode Ur III. 6. Periode Babilonia Lama, sekitar 2000 hingga 1595 sebelum Masehi. Peradaban Babilonia Lama adalah salah satu periode penting dalam sejarah Mesopotamia yang ditandai dengan kebangkitan Kekaisaran Babilonia di bawah Raja Hammurabi. Peradaban ini terkenal dengan pencapaian hukumnya, kemajuan teknologi, matematika, dan astronomi, serta sistem irigasi canggih, yang mendukung pertanian dan pertumbuhan kota. Berikut adalah beberapa unsur kemajuan dan pencapaian periode peradaban Babilonia Lama. Yang pertama adalah kebangkitan Kekaisaran Hammurabi yang berkuasa sekitar tahun 1810 hingga 1750 sebelum Masehi, adalah Raja Amori ke-6 yang mendirikan Kekaisaran Babilonia pertama, serta dapat menyatukan sebagian besar Mesopotamia di bawah pemerintahannya. Kedua, terkait hukum, ketika masa Hammurabi pula, pemerintahannya dapat melakukan pengkodifikasian hukum dan menetapkan prinsip-prinsip keadilan. Aturan Hammurabi tersebut dikenal dengan Hammurabi Code, yang merupakan kumpulan 282 hukum tertulis dari Babilonia kuno yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Aturan ini mencakup berbagai bidang hukum, di antaranya adalah 1. Terkait hukum ekonomi, mengatur tarif, harga, perdagangan, dan kewajiban profesional seperti dokter. 2. Terkait hukum keluarga, mengatur isu-isu seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hubungan seksual. 3. Terkait hukum pidana, mencakup ketentuan tentang pencurian, penyerangan, pembunuhan, dan jenis hukuman untuk berbagai kejahatan pidana yang lain. 4. Terkait hukum perdata, mengatur masalah perbudakan dan utang. Sebelumnya, pada periode Ur III, telah ada aturan yang disebut Ur-Nammu, yang lebih tua sekitar 300 tahun, menetapkan denda uang untuk pelanggaran ringan, dan dianggap lebih progresif. Sebaliknya, Hammurabi Code, yang lebih dikenal karena hukum mata ganti mata, atau dalam Latin dikenal dengan Lex Talionis, yang berarti hukum pembalasan, adalah hukum yang lebih lengkap dan detail, dengan aturan yang bervariasi berdasarkan usia, profesi, jenis kelamin, dan kelas sosial. Selain itu, bangsa Babilonia kuno adalah perintis dalam astronomi, fisika, dan matematika. Mereka mengembangkan trigonometri dan menggunakan model matematika untuk melacak planet seperti Jupiter. Di antara pencapaiannya adalah 1. Sistem waktu. Mereka mengembangkan sistem penentuan waktu, seperti kalender lunar 360 hari yang dibagi menjadi 12 bulan dan pengenalan minggu 7 hari, yang diwariskan kepada peradaban selanjutnya. 2. Sistem irigasi. Sistem irigasi yang maju, termasuk pompa air dan bendungan, memungkinkan pertanian dan peternakan berkembang pesat di Mesopotamia yang subur. 3. Pusat perdagangan. Kota Babilonia adalah pusat perdagangan yang penting, menarik sumber daya alam ke kota dan mendorong perkembangan permukiman baru. Komoditas utama perdagangan pada periode Babilonia Lama adalah tekstil sebagai ekspor utama, sementara impornya meliputi logam dari Anatolia dan barang lainnya dari berbagai wilayah. Perdagangan ini difasilitasi oleh sistem moneter yang berkembang, di mana perak digunakan sebagai standar nilai dan jelai sebagai ukuran nilai, didukung oleh sistem berat standar dan hukum perdagangan yang diatur dalam hukum tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hammurabi. 4. Sistem kepercayaan. Dewa Marduk menjadi dewa dominan Babilonia, dan hak ilahi raja diakui dalam hukum. Meskipun memiliki banyak pencapaian, Kekaisaran Babilonia akhirnya runtuh sekitar tahun 1595 sebelum Masehi, setelah wafatnya Raja Hammurabi, sekitar 1750 sebelum Masehi, karena serangan suku-suku Kassite, atau suku Kas,
yang merupakan suku bangsa kuno dari pegunungan Zagros Iran modern, yang menguasai Babilonia dari abad ke-16 hingga abad ke-12 sebelum Masehi, mendirikan dinasti yang signifikan dan membangun kota Dur-Kurigalzu. Kurangnya pengganti raja yang cakap, dan melemahnya kekuasaan di wilayah tersebut, sehingga terakhir, bangsa Het kemudian menghancurkan Babilonia sekitar 1595 sebelum Masehi, mengakhiri dinasti Babilonia pertama. Yang perlu diketahui, bahwa bangsa Het adalah peradaban Indo-Eropa kuno yang mendominasi Anatolia kini Turki, dan sekitarnya pada zaman perunggu, dengan puncak kejayaannya sekitar abad ke-15 hingga ke-13 sebelum Masehi. Mereka membangun sebuah kekaisaran yang kuat, dengan ibu kota di Hattusa, dan dikenal sebagai kekuatan regional besar yang menyaingi Mesir. Beberapa peneliti dan arkeolog yang telah meneliti dan mengkaji Babilonia lama meliputi L.W. King, yang meneliti agama dan mitologi Babilonia, serta Lamia Al-Gailani Ware, yang melakukan studi tentang segel silinder Babilonia lama. Meskipun tidak secara spesifik disebut sebagai arkeolog yang meneliti Babilonia lama, George Smith juga merupakan sosok penting dalam pengkajian tulisan Babilonia dan epik-epik, termasuk epos Gilgamesh yang berasal dari periode ini. Periode Kassite sekitar tahun 1595 sampai tahun 1155 sebelum Masehi. Peradaban periode Kassite adalah dinasti dan periode kekuasaan orang Kassite di Babilonia, sekitar tahun 1595 sampai tahun 1155 sebelum Masehi, setelah jatuhnya dinasti Babilonia pertama. Dinasti ini menandai salah satu periode dominasi terlama dalam sejarah Babilonia dan dikenal karena mempertahankan stabilitas di wilayah tersebut selama lebih dari 400 tahun. Beberapa unsur-unsur khasnya adalah pendirian ibu kota sekunder Dur-Kurigalzu, oleh Raja Kurigalzu II, yang berkuasa sekitar tahun 1332 sampai tahun 1308 sebelum Masehi. Raja ini, merupakan raja ke-22 Kassite atau dinasti ketiga yang memerintah Babilonia. Lebih dari 12 prasasti, Kurigalzu menyebut Burnaburias II sebagai ayahnya, yang memerintah selama 27 tahun, yaitu diawali sekitar tahun 1359 sampai tahun 1333 sebelum Masehi. Selain itu, unsur yang lainnya adalah terkait masalah hukum, adopsi dan adaptasi budaya Babilonia yang ada, serta peran penting dewa-dewa Kassite dalam agama dan pemerintahan. Untuk lebih memperjelasnya, berikut uraiannya. Pertama, terkait administrasi negara dan hukum, pada periode Kassite, ditandai dengan penggunaan prasasti batu tanah liat, atau prasasti batu, yang dikenal sebagai kuduru, untuk tujuan administratif, legal, dan penanda batas tanah. Salah satu kuduru yang paling terkenal berasal dari masa pemerintahan Raja Kassite Nabu Apla-iddina, yang dikenal dengan nama Kuduru Nabu Apla-iddina. Prasasti ini mencatat hukum dan aturan yang mengatur tanah dan kehidupan masyarakat, serta memberikan gambaran tentang kekuasaan dan keadilan yang diberikan oleh raja. Terkait prasasti pada periode Kassite, ada beberapa fungsi, diantaranya adalah 1. Sebagai perjanjian legal, prasasti kuduru berfungsi sebagai perjanjian legal yang mengikat kedua belah pihak untuk menghindari sengketa dan konflik di kemudian hari. 2. Perlindungan raja, prasasti kuduru juga digunakan sebagai penanda untuk melindungi tanah dari kesewenang-wenangan. 3. Saksi kehidupan sosial, prasasti ini menggambarkan masyarakat yang tertata dan memiliki hukum yang jelas, yang memungkinkan berbagai transaksi tanah dilakukan dengan aman. Kedua, terkait komoditi perdagangan. Pada periode Kassite, terdapat komoditi yang diekspor serta impor dari tempat lain, yang akan dijelaskan sebagaimana berikut. 1. Komoditi ekspor, diantaranya adalah hasil pertanian, seperti gandum, barli, apel, dan anggur merupakan hasil pertanian utama yang diekspor dari Mesopotamia. Kemudian komoditi hewan, seperti ikan air tawar yang ditangkap dari sungai-sungai juga menjadi bagian dari perdagangan. Selain itu, terdapat pula kerajinan tembikar, barang-barang dari kulit, dan keranjang adalah produk kerajinan yang diperdagangkan. Ada pula komoditi tekstil, yang berupa pakaian dan kain, menjadi komoditi ekspor yang penting. Perhiasan yang terbuat dari bahan-bahan lokal juga diekspor. 2. Komoditi impor, yang akan dijelaskan sebagaimana berikut. Komoditi kayu diimpor karena ketersediaan kayu di Mesopotamia sangat terbatas.
Setelah itu, logam, yang berupa emas, yang diimpor, terutama dari Mesir. Kemudian perak, yang diimpor dari Anatolia. Serta tembaga, yang diimpor dari wilayah Arab untuk pembuatan perunggu. Dan yang terakhir timah, diimpor dari Persia, juga untuk pembuatan perunggu. Komoditi impor lainnya adalah bahan mewah, seperti gading dan mutiara diimpor dari India untuk memenuhi kebutuhan kalangan atas. Terdapat material lain, seperti lapis lazuli, sebuah batu semi mulia, juga termasuk komoditi impor. Kehancuran peradaban periode Kasid, sekitar 1155 sebelum Masehi, di Babilonia disebabkan oleh faktor yang kompleks, diantaranya. Pertama, invasi kerajaan Asyur, yang saat itu sedang bangkit. Mereka seringkali menyerang dan melemahkan Babilonia selama periode Kasid. Kemenangan Asyur yang berkelanjutan akhirnya mengakhiri kekuasaan Kasid di Babilonia. Kedua, terdapat bukti adanya ketidakstabilan politik dan ekonomi di dalam kerajaan Kasid sendiri, termasuk pemberontakan dan perebutan kekuasaan, yang membuat mereka rentan terhadap serangan dari luar. Dan yang ketiga, kehilangan kendali atas jalur-jalur perdagangan penting kemungkinan berkontribusi pada melemahnya kekuatan ekonomi Kasid, karena mereka bergantung pada perdagangan untuk kemakmuran mereka. Tekanan eksternal oleh kerajaan Asyur dan faktor-faktor internal seperti ketidakstabilan politik dan ekonomi, yang akhirnya menyebabkan hilangnya kekuasaan dan pengaruh Kasid. 8. Peradaban Kekaisaran Neo-Asiria, sekitar 911-609 sebelum Masehi, bangsa Asiria membangun kekaisaran besar di utara Mesopotamia. Kekaisaran ini kemudian diperkenalkan dengan nama Neo-Asiria, yang merupakan puncak kejayaan Asyur. Ditandai dengan ekspansi militer besar-besaran yang menguasai sebagian besar timur dekat kuno, termasuk Mesir, Levan, dan Anatolia. Berikut beberapa perkembangan yang menonjol pada periode ini, diantaranya adalah: pertama, pencapaian terkait politik dan militer, diantaranya adalah 1. Ekspansi kekaisaran. Kekaisaran Neo-Asiria adalah salah satu kekaisaran internasional pertama, mencapai puncaknya pada abad ke-7 sebelum Masehi dengan menguasai wilayah yang membentang dari Persia hingga Mesir. 2. Kekuatan militer. Militer Asiria sangat terorganisir, menggunakan pasukan kereta perang, kavaleri, dan infanteri, serta inovasi dalam teknik pengepungan dan persenjataan besi. 3. Administrasi, dikelola oleh pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Sistem ini memastikan kendali terpusat atas wilayah yang luas. Kedua, yaitu pencapaian pembangunan dan seni, diantaranya adalah 1. Infrastruktur. Asiria membangun proyek infrastruktur seperti jalan, kanal, dan benteng untuk memfasilitasi komunikasi dan distribusi sumber daya. 2. Arsitektur dan seni. Raja-raja Asiria mendirikan istana-istana megah yang dihiasi relief rumit yang menggambarkan kemenangan, ritual, dan kehidupan sehari-hari. 3. Perpustakaan. Perpustakaan Asyurbanipal di Niniwe adalah salah satu perpustakaan terbesar di dunia kuno, berisi ribuan lempengan tanah liat dengan berbagai topik. Setelah itu, pencapaian yang ketiga, yaitu terkait pencapaian perekonomian. Komoditas utama perdagangan Kekaisaran Neo-Asiria, meliputi timah dan tekstil, yang diperdagangkan dalam jumlah besar untuk mendapatkan emas dan perak. Kekaisaran juga mengendalikan perdagangan tembaga di Anatolia Turki modern, dan mengandalkan pajak serta upeti dari wilayah taklukan untuk kekayaannya. Keempat, terkait pencapaian budaya dan agama, diantaranya adalah 1. Agama. Bangsa Asyur awalnya menganut politeisme dengan dewa tertinggi Dewa Asur, Dewa Matahari. 2. Pengaruh dan warisan. Kekaisaran Asyur meninggalkan warisan budaya yang penting, termasuk struktur politik dan ideologi pemerintahan universal yang menginspirasi kekaisaran-kekaisaran berikutnya. 3. Pengaruh pada Yudaisme. Banyak kisah dalam Alkitab mengacu pada mitologi dan sejarah Asyur, yang menunjukkan dampak besar Asyur pada teologi Yahudi awal. Sedangkan terkait masalah hukum dan peraturan, pada periode Kekaisaran Neo-Asiria, sangat berfokus pada masalah-masalah seperti nafsu, hubungan seksual, pernikahan, dan kehamilan, sebagaimana ditunjukkan dalam undang-undang yang mencatat pertanggungjawaban perempuan atas perkataan dan tindakan mereka, seperti yang dikutip dalam Undang-Undang Asyur.
Meskipun tidak ada rincian lengkap tentang semua aspek hukum Asyur mencerminkan masyarakat patriarkal yang jelas dengan penekanan pada perilaku seksual dan menjaga tatanan sosial, dengan hukuman yang mungkin dijatuhkan untuk pelanggaran terhadap tatanan ini. Informasi mengenai hukum Neo-Asiria terbatas, terutama pada aspek-aspek yang tidak berkaitan dengan nafsu dan pernikahan. Berikutnya adalah kejatuhan Kekaisaran Asiria. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kejatuhan kekaisaran ini, diantaranya adalah 1. Pemberontakan dan koalisi. Setelah kematian Asyurbanipal pada 627 sebelum Masehi, kekaisaran dilanda perang saudara, pemberontakan, dan serangan dari koalisi Babilonia dan Media. 2. Jatuhnya ibu kota. Pada tahun 612 sebelum Masehi, koalisi Babilonia dan Media merebut Niniwe, menandai akhir kekaisaran Asyur. 3. Akhir kekuasaan. Pada tahun 609 sebelum Masehi, ibu kota terakhir Asyur, Haran, jatuh, mengakhiri kekuasaan Asyur sebagai kekuatan independen. 9. Kekaisaran Neo-Babilonia, sekitar 626 sampai 539 sebelum Masehi. Kekaisaran ini merupakan kekaisaran Mesopotamia terakhir yang diperintah oleh dinasti asli, didirikan oleh Nabopolassar, yang berkuasa mulai 658 hingga 605 sebelum Masehi. Setelah keruntuhan Kekaisaran Neo-Asyur, kekaisaran ini mencapai puncak kejayaannya di bawah Raja Nebukadnezar II, yang berkuasa sekitar 605 hingga 562 sebelum Masehi. Seperti apa pencapaian Kekaisaran Neo-Babilonia ini? Berikut uraiannya. Pertama adalah terkait dengan kekuatan politik dan militer. Kekaisaran ini dimulai pada tahun 626 sebelum Masehi, ketika Nabopolassar memimpin pemberontakan melawan penguasa Neo-Asyur, yang berakhir dengan keruntuhannya. Babilonia menjadi pusat kekuatan di timur dekat setelah jatuhnya Kekaisaran Neo-Asyur, mendominasi wilayah tersebut dengan kekuasaan yang setara dengan yang dimiliki oleh bangsa Asyur sebelumnya. Pusat Kekaisaran Neo-Babilonia terletak di Mesopotamia kuno, di wilayah Irak modern. Militer Neo-Babilonia adalah pasukan yang terorganisir dengan baik dan kuat di bawah Nebukadnezar II, yang memungkinkan kekaisaran untuk menaklukkan Mesopotamia, Suriah, dan Levan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Militer ini berhasil menaklukkan kerajaan Yehuda, menghancurkan Yerusalem pada 587 sebelum Masehi, dan secara umum merupakan kekuatan dominan yang menakutkan di wilayah tersebut. Yang kedua, terkait dengan hukum, yang mengacu pada sistem hukum kekaisaran sebelumnya, seperti Kode Hammurabi, meskipun dengan perbedaan penting. Berbeda dengan sistem Hammurabi yang terkenal dengan hukuman balas dendam yang keras dan bertingkat, sistem Neo-Babilonia lebih cenderung menggunakan hukuman berupa denda perak, terutama untuk masalah bisnis, penggelapan, dan sengketa tanah. Karakteristik utama hukum Neo-Babilonia, diantaranya adalah 1. Fokus pada denda. Sistem ini lebih mengutamakan pembayaran kompensasi dalam bentuk perak daripada hukuman fisik atau mati, kecuali untuk kasus-kasus berat seperti lese majeste, penghinaan terhadap raja. 2. Sumber hukum. Informasi tentang hukum Neo-Babilonia sebagian besar berasal dari dokumen tertulis, seperti surat-surat dan tuntutan hukum yang ditemukan di pengadilan. 3. Penegakan hukum. Pengadilan lokal dan pejabat kerajaan, Sartenu, Sukalu, memainkan peran penting dalam sistem peradilan, dengan para juru tulis membantu para hakim. Komoditas perdagangan Babilonia masih dipengaruhi di bidang pertanian, diantaranya adalah kurma, gandum dan jelai, serta produk-produk dari pengolahannya, termasuk bir, yang kemungkinan pada masa ini telah diproduksi massal. Selain itu, Babilonia merupakan pusat produksi tekstil, diantaranya adalah permadani, tapestri, kain, dan pakaian berkualitas tinggi yang sangat diminati dan menjadi salah satu produk ekspor terpentingnya. Sedangkan terkait dengan produk kerajinan, diantaranya adalah tembikar, perhiasan, kulit termasuk sepatu, dan bahkan sadel kuda. Babilonia juga membutuhkan komoditi dari luar, terutama bahan mentah, diantaranya adalah kayu, yang digunakan untuk membangun dan membuat berbagai barang penting, kemudian logam mulia, seperti emas dan perak, serta batu-batuan berharga dan batu bangunan, yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan Babilonia. Kemudian, arsitektur dan hasil budaya Neo-Babilonia ditandai oleh penggunaan batu bata berglasir berwarna-warni,
khususnya pada gerbang Ishtar yang megah dan jalan prosesi, serta pembangunan kuil-kuil, serta zigurat. Nebukadnezar II menjadi tokoh kunci dalam proyek pembangunan ini, membangun kota Babilonia yang megah, termasuk taman gantung yang legendaris, dan memadukan seni patung, relief, dan perencanaan tata kota yang terorganisir. Kekaisaran ini membantu menyatukan budaya Akkadia, Sumeria, dan Amori menjadi satu budaya Babilonia, dengan dewa pelindung kota, Marduk, memimpin jajaran dewa-dewa Mesopotamia. Dan terakhir, terkait dengan keruntuhan Kekaisaran Neo-Babilonia, penyebab utamanya adalah penaklukan oleh Persia. Ketika Raja Kores Agung dari Persia yang berkuasa dari 550 sampai 530 sebelum Masehi, menaklukkan Babilonia setelah pertempuran Opis, yang terjadi pada bulan September tahun 539 sebelum Masehi, selama invasi Persia ke Mesopotamia. Kemenangan Persia ini memasukkan wilayah Mesopotamia ke dalam Kekaisaran Persia Achaemenid, yang berkuasa sekitar 550 sampai 336 sebelum Masehi dan menandai akhir dari dinasti pribumi terakhir di wilayah tersebut, yang telah mendominasi selama berabad-abad. Kemenangan Persia atas Babilonia mengakhiri penjelasan tentang peradaban Mesopotamia. Sobat Humaniora, nantikan selalu penjelasan yang lain. Sampai jumpa.